Jualan apa sih? Lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali saat kau jatuh hati. Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata, setia, hadir setiap hari. Tak tega biarkan kau sendiri, meski seringkali kau malah asyik sendiri. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat. Oke, selamat siang kepada rekan sejawat yang sudah mengikuti acara webinar pada siang hari ini dengan topik imunisasi di tengah pandemi COVID-19, panduan untuk layanan primer. Pada siang hari ini narasumber kita sangat beruntung bisa memiliki narasumber yang sangat kompeten dan juga memang bergerak di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan. Beliau sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jakarta, dan beliau juga penulis buku untuk imunisasi, Intisari Imunisasi. Jadi pada siang hari ini sangat banyak topik yang diminta oleh para rekan sejawat terkait dengan imunisasi. Dan pada siang hari ini kita akan melakukan webinar dengan interaktif dengan melakukan polling untuk mengetahui seberapa besar sih dampak COVID-19 ini terhadap imunisasi dari rekan-rekan di tempat kerja masing-masing.
Sebelum kita mulai, kita akan melihat dulu susunan acara. Kita akan lihat untuk SKP. Webinar pada siang hari ini mendapatkan 2 SKP ID. Didapatkan dengan cara mendownload aplikasi Alomedica. Jadi harus download aplikasi, tidak bisa melalui websitenya. Yang kedua, register diri dokter sejawat, kemudian masuk ke bagian SKP online yang diberi warna kuning, klik dan buka modul imunisasi di tengah pandemi COVID-19, panduan untuk layanan primer. Silakan rekan sejawat membaca artikel dan selesaikan post-testnya. Jika berhasil menjawab 7 dari 10 pertanyaan benar, sertifikat SKP akan langsung tersedia di aplikasi. Mohon perhatian untuk dokter yang sudah registrasi di AloDokter, harap menggunakan email berbeda untuk registrasi Alomedica. Kenapa? Karena AloDokter khusus untuk pasien atau awam, sedangkan Alomedica khusus untuk dokter atau tenaga kesehatan, sehingga emailnya harus berbeda. Oke, pada siang hari ini kita akan lihat susunan acara. Kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan presentasi dan pemaparan materi dari Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan. Kita akan mulai sesi tanya jawab di 15.35, ya, kita akan pandu nanti. Mohon sesi pertanyaan tanya jawab ini dimasukkan di kotak Q&A, ya, sesi Q&A untuk kotak tanya jawab ini. Kita akan mulai sesi pertanyaan setelah presentasi dari narasumber, dan kita akan ada beberapa sesi interaktif polling untuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai ke sesi interaktif polling, mohon izin Prof. Rini untuk kita mulai pollingnya dulu. Ya, jadi ada banyak polling yang kita akan mulai dulu. Pertanyaan pertama, sesi pertama ini adalah kita lihat pollingnya, hanya 3 pertanyaan dulu. Oke. Oke, silakan para rekan sejawat untuk mengisi polling. Yang pertama, pertanyaan adalah, mohon informasi spesialisasi sejawat. Apakah sejawat adalah dokter umum atau dokter spesialis? Mohon mengisi sejawat saat ini bekerja di mana? Apakah rumah sakit umum, rumah sakit swasta, puskesmas, klinik, atau praktek pribadi? Yang ketiga, apakah ada layanan imunisasi selama pandemi COVID di tempat bekerja dari para institusi dokter? Mohon diisi sehingga kita bisa melihat gambarannya seperti apa dari seberapa besar dampak dari pandemi COVID ini terhadap layanan imunisasi terhadap anak. Oke, polling masih berjalan. Ya, mungkin sambil menunggu polling selesai, saya ingin menanyakan kepada Prof. Rini dulu. Prof, kemarin data COVID dari Kemenkes dan BNPB di Indonesia sudah mencapai 45.029 orang, Prof. Ya. Dengan ada penambahan kasus positif sebanyak 1.226. Dan ada 5 provinsi yang mengalami kenaikan yang tinggi, Prof, yaitu Jawa Timur sebesar 394 kasus baru positif, DKI Jakarta 180 kasus baru, Prof. Yang lain ketiga adalah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sebenarnya kalau Prof melihat hal seperti ini, Prof, bagaimana perkembangannya dengan anjuran imunisasi dari IDAI, Prof? Ya, sebenarnya kasus itu belum tentu memang kasus anak ya, karena dari semua itu ada kasus dewasa dan anak. Biasanya setiap minggu kita mendapatkan laporan nih. Contohnya di DKI itu, minggu lalu itu kasus anak itu lumayan banyak ya dalam seminggu bertambahnya, tapi sebagian besar PDP ya, dan jarang yang dirawat. Nah, jadi mereka isolasi mandiri. Nah, untuk imunisasi, jadi memang kalau anak yang sedang sakit pasti tidak diberikan imunisasi ya. Tapi anak yang sehat, kondisinya sehat, terutama di bawah 18 bulan, nanti saya sampaikan di paparan saya bahwa harus wajib menyelesaikan atau melengkapi imunisasi sesuai dengan usianya. Ya, kalau ada yang kurang, jadi dilakukan catch up ya. Catch up itu dalam 1 kali datang bisa 2 kali suntik gitu ya, kiri kanan, atau kemarin kami juga di RSCM melakukan sampai 3 kali ya, 3 bagian kita suntik sekaligus, dan itu memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama untuk catch up imunisasi. Terima kasih banyak Prof atas pemaparannya. Kita akan lihat nanti penjelasan lebih lanjut dari Prof dari materinya. Oke, ya. Sementara polling sudah selesai, Prof. Jadi Andi mau melaporkan bahwa ada 2.066 dokter yang sudah meregistrasikan ikut acara ini, Prof.
Ya, Wow, banyak banget ya. Jadi sangat ya. antusias dengan topiknya dari yang akan disampaikan oleh Udah ada Prof. yang bertanya lagi, udah ada yang angkat tangan, Raisen 3. Iya, Prof, sudah sangat antusias ya, Prof. Jadi ini hasil polling, Prof. Jadi Ya, 88% dari peserta kita pada sore hari ini adalah dokter umum, ya, 12% adalah dokter spesialis, Prof. 23% dari dokter sejawat kita sekarang bekerja di rumah sakit umum, ya. 19% di rumah sakit swasta, ada 22% di puskesmas, Prof. Mm-mm, 22% di klinik, dan 15% ada di praktek pribadi. Nah, mm-mm. 52% secara dominan mengatakan ada gangguan layanan imunisasi selama pandemi COVID ini di tempat mereka bekerja, Ya, Prof. Nah, ini kan menjadi bahan yang sangat menarik untuk kita simak ya, nanti dari betul. penjelasan Prof. Andi sebelumnya akan bacakan dulu, Prof, CV dari Prof Rini. Ya, Oke, silakan. Prof Rini sekarang ini adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Jakarta. Dari 2014 sampai 2020, beliau juga sebagai Sekretaris Koperasi Anak Mandiri Sejahtera. Beliau lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1990, dan beliau mendirikan spesialis anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1998. Beliau sudah mengikuti pendidikan maternal dan child health di Tokyo tahun 2000. Beliau juga menyelesaikan sebagai konsultan tumbuh kembang pediatri sosial tahun 2006. Dan beliau menyelesaikan program doktor ilmu kedokteran tahun 2008, dan beliau dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2017. Wow, sekarang ini jika ingin berkonsultasi dengan Prof Rini, bisa dilakukan di Kencana, di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda di Jakarta, dan juga di Klinik Tumbuh Kembang Lalita di Sumarekon, Bekasi. Oke, sangat impresif, dan tentunya rekan-rekan sejawat kita sudah tidak sabar untuk menantikan penjelasan dan pemaparan dari Prof Rini. Silahkan jika ada pertanyaan nanti dimasukkan di box Q&A. Saya persilakan kepada Prof Rini untuk materinya, Prof. Oke, bentar. Ya, sudah terlihat, Andi? Sudah, Prof. Terima Ya, kasih ya. banyak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sejawat sekalian. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang imunisasi yang saat ini memang membingungkan teman sejawat sekalian pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan injury time ini jam 3 tidak mengantuk ya dengan materi ini. Ya, jadi kalau saya lihat update pada tanggal 21 Juni, kita lihat kasus corona ini masih meliputi seluruh Indonesia ya. Walaupun jumlah kasusnya tidak bertambah banyak di seluruh tempat, tapi di tempat-tempat tertentu tetap menduduki peringkat yang utama, terutama Surabaya dan Jakarta. Mengenai imunisasi, sebenarnya sejak Maret tahun 2020, WHO sudah memberikan statement bahwa imunisasi merupakan hal penting atau sebagai core health services ya, yang harus diprioritaskan oleh tenaga kesehatan, walaupun pada masa pandemi COVID ini. Dan dalam pemberian imunisasi memang harus ada strategi khusus ya, tetap harus memperhatikan keselamatan dari tenaga kesehatan, juga orang tua dan komunitas pada umumnya. Nah, sebagai dokter, kita semua mungkin tahu bahwa kita memberikan layanan minimal 3 hal ini, ya, promotif, preventif, dan kuratif. Mungkin para sejawat sekalian yang di layanan primer, ada yang sebagian besar banyak bergerak di bidang kuratif, ya, walaupun promotif dan preventif itu tetap dilakukan. Nah, salah satu upaya preventif yang sampai saat ini penting diharapkan dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan adalah melakukan imunisasi. Nah, kenapa imunisasi ini penting? Karena kalau kita lihat kasus kematian bayi itu masih banyak setiap tahunnya, dan yang utama tetap masalah infeksi, ya. Dan beberapa infeksi tersebut dapat dicegah oleh imunisasi. Dan kalau dilihat memang sebagian besar bayi lebih banyak yang sehat daripada yang sakit. Jadi seharusnya kita lebih
mementingkan atau memfokuskan kepada bayi sehat tersebut ya. Dan imunisasi dasar ini bertujuan untuk melakukan apa yang disebut kita serokonversi ya, yang tadinya anak tersebut tidak memiliki antibodi sehingga memiliki antibodi dan menyebabkan bayi menjadi kebal. Nah, ini adalah data angka kematian anak pada tahun 2018 ya. Kalau kita lihat paling tinggi adalah masa neonatal ya. Berikutnya adalah sampai usia 1 tahun, kemudian balita. Sedangkan anak usia sekolah dan remaja lebih sedikit dibandingkan kelompok yang lain. Kalau dibagi dua kategori, balita dan di atas balita, kita lihat jauh sekali angka kematian anak balita dibandingkan anak usia di atas 5 tahun. Nah, mengapa imunisasi juga di Indonesia ini harus tetap disebarluaskan atau tetap selalu diingatkan? Karena ternyata cakupan imunisasi rutin di Indonesia ini masih kurang memuaskan. Ya. Tahun 2019, cakupan itu biasanya kita hitung 2 ya, DPT-3 dan MR. Karena mengapa hanya 2? Karena anak tersebut harus mendapat DPT-1, 2 dulu, baru 3. Jadi yang dihitung sebagai cakupan lengkap adalah DPT-3 dan MR. Dulu kita sebut campak ya. Ini tidak mencapai 90% dari target yang sudah ditetapkan ya. Sehingga program imunisasi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan yang tertera pada panduan imunisasi baik dari Kemenkes dan dari IDAI. Nah, pada masa pandemi COVID ini beberapa hal perlu diantisipasi ya mengenai social distancing dan lain-lain, sehingga IDAI memberikan beberapa anjuran terkait keberlangsungan pemberian imunisasi. Ini adalah prinsip dasar imunisasi, yaitu membuat bayi atau individu tersebut menjadi kebal. Ya. Imunisasi dasar targetnya adalah serokonversi, membuat anak tersebut menjadi kebal terhadap penyakit tertentu ya, bukan pada semua penyakit ya. Dan akhirnya nanti setelah semua memiliki kekebalan akan melindungi masyarakat keseluruhan atau yang sering kita sebut sebagai herd immunity. Jadi yang tidak diimunisasi akan dilindungi juga dari yang sudah diberikan imunisasi. Dengan catatan yang diberikan imunisasi jauh lebih banyak daripada yang tidak diberikan imunisasi. Dan efek eksternalnya adalah masyarakat menjadi tidak tertular dan juga tidak menjadi sakit. Nah, bagaimana kita harus mensikapi ada pandemi COVID dengan berbagai bahayanya, dengan berbagai risiko penularan, dan juga jangan lupa ada bahaya penyakit-penyakit lain ya, terutama yang dapat dicegah oleh imunisasi yang kita sering sebut dengan PG3I, yaitu polio, hepatitis B, TBC, difteri, campak, meningitis, pneumonia, dan diare rotavirus ya. Jadi ini harus diperhatikan penyakit-penyakit yang dapat dicegah imunisasi, jangan sampai terjadi KLB atau wabah ya. Karena kalau kita lihat cakupan imunisasi itu rendah, 60-70% ya, dan banyak anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap sampai usia 2 tahun. Ya. Nah sebaliknya, pada masa pandemi COVID ini ada larangan pembatasan keluar rumah. Ada social atau physical distancing. Orang tua ragu terutama ya, takut ya, kemudian merasa repot dengan berbagai macam yang harus digunakan ya. Jangan sampai masalah-masalah pada masa pandemi COVID ini menyebabkan cakupan imunisasi tahun 2020 makin rendah. Imunisasi tidak lengkapnya makin tinggi sehingga mudah terjadi KLB kembali. Jadi untuk mencegah KLB ini selain imunisasi kita harus lakukan beberapa hal penting, yaitu pemberian nutrisi mulai dari ASI sampai makanan bergizi. Jangan lupa perilaku hidup sehat sekarang sudah menjadi suatu perilaku dan kebiasaan yang baik. Juga kebersihan lingkungan dan jauhi orang sakit ya. Dan jangan lupa lakukan imunisasi lengkap dan teratur ya. Diharapkan tidak berubah selama pandemi COVID ini. Dalam arti kata jadwalnya sebisa mungkin
sesuai dengan yang sudah diharuskan pemberiannya. Nah, hal itu untuk mencegah terjadinya KLB, karena kita sudah beberapa kali mengalami KLB ya di Jawa Timur. Ini terakhir KLB difteri tahun 2017 ya, di beberapa daerah tertentu di Jawa Timur ya. Di Papua waktu itu masih ada polio ya. Di negara seberang misalnya Filipina, setelah vaksin dengue dihentikan, ternyata cakupan semua vaksin menurun ya. Ada KLB campak, ada KLB polio, juga di Malaysia pernah mengalami KLB polio. Ini data yang lalu tahun 2017 bahwa KLB ini, difteri ini tinggi sekali, baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur ya. Termasuk di Jakarta waktu kita sempat melakukan ORI ya untuk di DKI Jakarta karena ada temuan kasus difteri. Jadi beberapa pertimbangan dari IDAI yang kita berikan untuk pemberian rekomendasi imunisasi, bahwa tadi yang pertama dasar cakupannya rendah di tahun 2019, dan imunisasi dasar sangat penting diberikan pada bayi dan anak sampai usia 18 bulan. Namanya imunisasi dasar ya, karena bila tidak mendapat akan berakibat sakit atau cacat atau bahkan meninggal. Dan belum ada vaksin untuk mencegah COVID ya, walaupun sekarang sudah sedang dipersiapkan fase 3 vaksin COVID baru pada orang dewasa ya. Jadi rekomendasinya tetap diberikan imunisasi dasar dengan prinsip physical distancing ya. Pada wilayah transmisi lokal yang tadi zona merah atau bahkan zona hitam masih bisa ditunda maksimal 1 bulan saja ya, dan segera catch up untuk vaksinasi. Catch up ini adalah kalau imunisasinya terlambat, pada hari kedatangan kita bisa memberikan lebih dari 1 macam vaksin, bahkan 2-3 vaksin bersamaan pada hari yang sama. Diupayakan imunisasi itu sesuai dengan jadwalnya ya, tapi tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Bagaimana pola transmisinya, bagaimana juga epidemiologi penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi, dan jangan lupa sudah siapkah sistem pelayanan di tempat teman-teman sejawat sekalian melakukan tindakan imunisasi, baik SDM maupun logistik. Ya. Saat ini sebelum pandemi kita bisa melaksanakan imunisasi mulai dari posyandu sampai rumah sakit. Ya. Saya tanyakan sampai saat ini di Jakarta imunisasi di posyandu belum dijalankan. Jadi semua imunisasi dijalankan di puskesmas atau di rumah sakit umum daerah. Ya. Apabila physical distancing sulit dilaksanakan, maka imunisasi dapat ditunda, dapat ditolerir sebelum beberapa waktu. Namun menerapkan defaulter tracking ya, yang maksudnya mencari kasus kemungkinan adanya penyebaran COVID, kemudian follow up, dan setelah aman jangan lupa catch up ya. Tetap dilakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan, dan satu lagi selain imunisasi, para petugas surveillance P3DI ini selama pandemi harus dioptimalkan ya untuk mencegah terjadinya keadaan KLB. Ini mungkin sejawat semua sudah tahu ya, imunisasi dasar lengkap anak kurang dari 1 tahun, mulai dari hepatitis B0 ya, di bawah 72 jam, kemudian BCG, polio 1, DPT, hepatitis B, HIV 1, 2, dan 3, dan nanti pada DPT ketiga ditambahkan IPV ya, dan juga campak pada usia 9 bulan, campak atau MR ya. IPV sudah mulai diberikan sejak Juli 2016 dan MR mulai 2017 di Jawa dan 2018 di luar Jawa. Nah, ini untuk imunisasi lanjutan pada balita dan anak sekolah tetap dianjurkan walaupun bukan prioritas utama ya. Kalau dulu pada saat sekolah masih buka, dilakukan di sekolah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, sedangkan kelas 5 dan kelas 6
ada beberapa provinsi yang memberikan HPV, ya. Kemudian usia 18 bulan, jangan lupa karena sudah terlalu jauh dari 9 bulan, memberikan ulangan terhadap DPT, hepatitis B, HIV, dan campak, ya, campak atau MR pada usia 18 bulan. Nah, selain itu ada beberapa imunisasi yang direkomendasikan untuk oleh IDAI, sama sampai usia 18 bulan, ada PCV, ya, ada influenza, dan beberapa tempat ada yang memberikan GE atau Japanese encephalitis, ya. Nah, ini secara garis besar bahwa yang utama kita kawal adalah sampai 18 bulan, ya. Di sini kita lihat misalnya usia 4 bulan, ya, hepatitis B, DPT sama HIV kan sudah satu suntikan, ya, yang banyak digunakan misalnya Pentabio, ya. Kemudian pada bulan yang sama kita bisa memberikan PCV, ya, dan juga rotavirus. Ini yang disebut catch-up imunisasi atau diberikan bersama-sama. Tapi kalau sesuai usianya 4 bulan bukan catch-up, ya. Tapi misalnya dia pada usia 4 bulan belum diberikan imunisasi DPT, pada saat yang sama bisa diberikan berbarengan. Jadi sekali lagi prioritaskan utamanya umur 0 sampai 18 bulan, ya. Tapi di luar umur tersebut boleh diberikan, bukan kontraindikasi, ya. Pertimbangkan juga pada saat pemberian imunisasi panjang antrian atau lama layanan dan kemungkinan pemberian vaksin multiple, ya. Misalnya juga jangan lupa pertimbangan kasus per kasus, ya. Jangan kita melihat tabel saja, tapi juga dilihat kasus per kasus. Misalnya usia 2 bulan boleh diberikan rotavirus, usia 18 bulan boleh diberikan influenza, ya. Jangan lupa pertimbangan tadi bahaya penularan dan banyaknya kasus di wilayah masing-masing, ya. Dan bila ada penularan bisa ditunda selama maksimal kalau bisa 1 bulan, ya. Nah, prinsip imunisasi pada masa COVID-19, pisahkan yang pasti anak sehat dan anak sakit, ya. Jadi kalau bisa di rumah sakit tersebut ada tempat khusus yang kadang-kadang disebut zona hijau untuk rumah sakit, untuk anak-anak yang sehat, termasuk untuk pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi. Untuk yang sakit, anak maupun orang tua dipisahkan. Bila memungkinkan, terutama ruang tunggunya, atau kalau tidak anak yang mau imunisasi, tunggunya sementara di mobil, ya, atau di tempat terpisah, nanti pada saat urutannya segera masuk, ya. Jangan lupa APD digunakan untuk orang tua, kalau bisa juga untuk anaknya, serta tenaga kesehatan, ya. Pastikan ruang tunggu ini memenuhi kaidah terutama physical distancing. Jangan lupa fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, ya. Prioritaskan utamanya untuk imunisasi dasar dan ulangan sampai usia 18 bulan dan pertimbangan vaksin multiple, ya. Prinsip aman jangan lupa, baik untuk petugas, bayi dan komunitas, ya. Pisahkan tadi dengan anak sakit, orang tua atau pengantar menggunakan masker, dan juga jangan lupa triase, ya. Triase ini penting sekali. Jadi yang pertama kita melakukan screening demam, ya. Semua sekarang sudah fasih sekali menggunakan alat pengukur suhu. Jangan lupa ditera, ya. Nanti akhirnya terjadi error, marah bermasalah, ya. Jadi screening demam harus dilaksanakan. Anamnesis juga, apakah ada demam, batuk atau nyeri tenggorok, ya. Bila ada kontak dengan konfirmasi COVID dari daerah transmisi lokal, sebaiknya kita tunda dulu imunisasi, ya. Jadi kalau ada demam di atas 37,5, anamnesis ada demam, batuk pilek, nyeri tenggorok, dan ada kontak dengan konfirmasi positif, tunda imunisasi. Jangan lupa setelah vaksinasi tunggu 30 menit, ya, untuk melihat reaksinya, dan edukasi selain manfaat vaksin, juga risiko tertularnya COVID secara umum, dan juga kemungkinan KIPI dan tata laksananya, ya. Promosikan jangan bosan-bosan mengenai pencegahan COVID,
cuci tangan, physical distancing, masker ya, ketika batuk ya. Jangan lupa pemberian nutrisi dan aktivitas fisik serta stimulasi pada anak ya. Petugas kesehatan yang memberikan imunisasi juga perlu perhatian ya. Harus sehat, tidak dalam keadaan sakit. Direkomendasikan petugas kesehatan mendapat imunisasi influenza. Petugas yang sudah menangani COVID-19 sebaiknya tidak melakukan pelayanan imunisasi ya. Dan kalau bisa petugas kesehatan di bawah 65 tahun ya atau yang punya komorbid sebaiknya tidak melakukan praktek. Selain itu, pencegahan infeksi harus tetap diperhatikan, APD yang sesuai, jangan lupa cuci tangan 6 langkah dan 5 waktu untuk cuci tangan. Kemudian ruangan dengan ventilasi baik ya, dan jangan lupa desinfektan berkala. Tidak melakukan recapping dan jangan lupa perhatikan pengolahan limbah ya. Jadi kaidah-kaidah imunisasi yang pada umumnya yang sudah dilakukan jangan dilupakan ya. Nah, bagaimana menyiapkan pasienkes? Mungkin teman-teman tadi saya lihat ada yang berpraktek di RSUD, di rumah sakit swasta ada, di pribadi ada ya, di rumah sakit swasta juga ada ya. Jadi masing-masing pasienkes harus berbenah diri dulu dalam pelayanan ya. Tujuannya adalah pencegahan infeksi, melindungi semua petugas rumah sakit, melindungi pasien lain, tapi pelayanan tetap jalan, dan juga mencegah stres dan ketakutan, baik untuk petugas maupun orang tua pasien. Ya. Ini sebenarnya prinsip utama pencegahan infeksi, ya, mulai dari less efektif sampai most efektif, ya, mulai dari proteksi untuk tenaga kesehatan sampai istilah yang disebut eliminasi ya. Nah, pilihan untuk fasilitas kesehatan biasanya mulai dari PPA, administrative control dan engineering control ya. Jadi ini harus diperhatikan benar untuk mereka fasilitas kesehatan termasuk yang melakukan imunisasi atau pelayanan di praktek pribadi. Ya. Jadi ini apa yang disebut engineering control adalah mengurangi paparan petugas kesehatan dengan menciptakan barier ya. Jadi jangan lupa dokter itu harus sehat ya, harus memperhatikan kesehatannya. Jadi jangan lengah menggunakan masker ya, menggunakan face shield, menggunakan pelapis gaun atau pakaian yang lain untuk melindungi diri sendiri ya. Kemudian modifikasi vaskes atau rumah sakit ini sangat efektif ya sebagai bagian dari strategi proteksi nakes tanpa harus mengandalkan perilaku mereka. Yang dimaksud adalah memisahkan antara layanan terutama pada rumah sakit yang sudah banyak menerima kasus COVID kalau bisa ditempatkan di satu tempat sehingga zona yang lain disebut zona kuning atau zona hijau ya, yang lebih aman dibandingkan dengan tempat pelayanan COVID tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah administrative control, yaitu peraturan dan budaya kerja yang dapat mengurangi pencegahan paparan yang berbahaya. Ini dimulai dari diri sendiri, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker, ya, selalu berganti pakaian begitu meninggalkan rumah sakit, ya. Dan yang terakhir adalah APD tadi, ya. APD ini juga harus sangat diperhatikan oleh teman-teman sejawat sekalian. Ini kalau kita lihat cara mencegah penularan COVID di layanan imunisasi, yang pertama atur jadwal kedatangan ya agar tidak berkumpul terlalu lama. Masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir ini lebih baik ya dibandingkan menggunakan hand sanitizer ya. Jangan lupa petugas menggunakan selalu masker dan kalau bisa pelayanan dilakukan oleh mereka yang berumur di bawah 60 tahun ya. Seleksi tadi dengan triase kontak terhadap COVID bila ada ya apakah dia ODP atau PDP atau OTG itu biasanya kita tunda dulu imunisasi ya. Kalau tidak ada COVID, kalau sehat lakukan imunisasi
Kalau sakit anaknya kita kirim ke poli anak sakit, ya. Nah, pengaturan triase dan ruang pelayanan ini yang sudah disampaikan oleh WHO bahwa ini adalah bagian dari triase, ya. Jadi demam kalau di sini batasannya 38 ya, kalau tadi kita 37,5 ya. Atau ada satu saja simptom dari respirasi seperti batuk ya, atau nafas yang sulit atau sesak nafas. Bila tidak ada, kita langsung lakukan pelayanan selanjutnya. Tapi kalau ada, kita lakukan pelayanan di tempat yang sudah ditentukan dengan penanganan penggunaan APD yang sesuai dengan kasus yang kita temukan. Ya. Jadi ini sebagai gambaran ada triase ya, pasti harus ada physical barrier ya, harus berjarak. Kemudian triase, jangan lupa petugas triase harus berjarak 1 meter dengan pasiennya, menggunakan pelindung diri, boleh dengan kaca ataupun plastik, dan tetap menggunakan masker, cuci tangan ya. Ini dipisahkan antara mereka yang mengalami gangguan respirasi dengan mereka-mereka yang sehat. Nah, ini contohnya saya contohkan adalah yang kita lakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kita lakukan screening terhadap pasien dengan gejala infeksi saluran nafas ya. Setelah mengambil nomor antrian nih, biasanya kita lakukan secara online. Kemudian dilakukan screening gejala ISPA oleh perawat dengan APD lengkap. Bila pasien tidak memiliki gejala, dia akan mendapat nomor registrasi dan diberi gerang warnanya biru. Baru selanjutnya ditujukan ke divisi mana mereka akan dilayani. Bila ada pasien atau orang tua memiliki gejala, dia diberi gelang berwarna orange ya, kemudian diperiksa di poli khusus, kemudian dilakukan tata laksana sesuai dengan kasusnya. Nah, bila sesak ataupun ada tindakan kegawat daruratan, langsung dikirim ke IGD. Ya. Ini contoh ruang triase, di mana pasiennya harus menunggu ini berjarak satu sama lain, kemudian di screening oleh perawat di sini, dan jangan lupa disediakan tempat cuci tangan ya. Jadi ini flyer-flyer atau banner yang sudah kita sediakan ya. Kalau anak sesak segera ke IGD, bila anaknya ada demam atau batuk atau pilek, namun orang tua atau orang tuanya akan dilayani di tempat khusus ya. Kita di sini namanya klinik khusus di luar gedung Kiara. Jadi mereka ditangani khusus. Jadi sejak awal sudah diwanti-wanti apakah dia sehat atau sakit ya. Kemudian satu lagi yang sering kita ketemukan bahwa kadang-kadang orang tua itu agak berbohong sedikit ya, mengalami batuk pilek dia tidak laporkan, sakit tenggorok ya. Padahal kalau ada hal tersebut kita harus layani di tempat yang khusus ya. Kita waktu itu 1-2 kali kecolongan juga ya terhadap hal ini, sehingga begitu ketahuan akan masuk ke poli tertentu yang poli sehat, kita giring kembali ke poli khusus, tapi sudah sempat beredar di sekitar poli yang sehat. Jadi hati-hati bahwa perilaku masyarakat juga kadang-kadang sedikit tidak baik ya, sedikit berbohong kepada petugas kesehatan ya. Nah, bagaimana di ruang imunisasi tetap menunggunya harus berjarak ya. Ada juga yang menggunakan fasilitas membedakan ruang antara ruang tunggu dan ruang pelayanan ya. Dan yang paling baik kalau kita lihat adalah arahnya. Jadi kalau arah angin itu ke arah sini, berarti masuknya orang dari sini, kemudian antara pasien dan petugas kesehatan berhadapan, tetapi bukan seperti ini disebut juga good ya, tapi yang good compromise itu yang ini ya. Kemudian alurnya satu arah, keluarnya di tempat yang lain ya. Nah, ini dari
Alomedika ada usulan mengenai pengaturan tempat layanan imunisasi. Di sini tetap ada social distancing, ya, masuk dan keluarnya juga berbeda. Dan yang hijau ini kursi untuk observasi. Jadi jangan lupa tadi observasi sekitar 30 menit. Bukan hanya masa pandemi COVID aja sebenarnya ya. Sebenarnya setelah imunisasi itu wajib kita melakukan observasi minimal 30 menit ya, sambil memberikan edukasi. Kemudian ini meja pelayanan imunisasi ya, ini kursi petugasnya. Jadi yang menunggu, yang belum imunisasi ini berjarak dan hanya 2 orang maksimal dalam satu ruangan. Tergantung besar ruangannya juga ya. Nah ini contoh layanan imunisasi di ruang terbuka ya. Jadi ini kita lakukan imunisasi di ruang terbuka. Ini tanpa AC ya, jadi ini bisa dilakukan juga kalau memang ruangan yang dalam ruangan terbatas ya. Ini juga sama, beberapa contoh. Ini adalah pelindung tenaga kesehatan langsung terhadap pasien yang kita hadapi. Ya. Jangan lupa membersihkan peralatan yang kita gunakan. Ya. Ini pada saat menunggu imunisasi, ini kita lihat ibu-ibunya pakai masker ya. Bayi kadang-kadang sulit ya. Ada juga yang menggunakan face shield, tetapi hanya bertahan sebentar ya. Jadi pastikan bahwa orang tua juga sehat pada saat membawa imunisasi ya. Jadi ini yang memberikan imunisasi menggunakan sarung tangan, jangan lupa ya, dan juga mengecek kebenaran imunisasi yang akan diberikan ya. Poster-poster jangan lupa disediakan untuk upaya preventif lainnya. Kemudian sebaiknya dalam bentuk besar, jadi tidak banyak ada majalah, mainan ya, tetapi tempat kotak sampah, tisu dan hand sanitizer atau wastafel itu tetap diadakan. Alur masuk dan keluar pasien diharapkan bisa terpisah ya dari yang sakit ya, dan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kertas ya. Kalau bisa pengaturan perjanjiannya dengan online ya, atur jam khusus sehingga bisa mengatur antrian. Dan juga pastikan petugas ini dapat menjaga social distancing. Ya. Untuk mengurangi kepadatan, minta pasien datang pada jam-jam tertentu ya. Dengan konsekuensi mungkin jam layanannya akan menjadi bertambah panjang ya. Dan sampaikan bahwa adanya pembatasan jumlah pengantar. Ini beberapa tools untuk mengecek assessment sendiri ya. Ini kita diidai memiliki tanya primaku saja ya untuk konsultasi kesehatan. Dan ini ada beberapa flyer yang kita sampaikan bahwa tunda bawa anak ke rumah sakit kalau kecuali gawat darurat seperti adanya sesak, diare terus-menerus, ini segera bawa ke rumah sakit. Anjuran untuk pasien, yang pertama tadi buat perjanjian secara online ya. Bila ada OTG, tunda dulu imunisasi. Jangan lupa gunakan masker. Informasikan ke triase jika ada gejala demam atau ISPA ya. Jaga jarak, kemudian bawa peralatan sendiri dan jangan lupa cuci tangan saat masuk dan keluar rumah sakit ya. Untuk nakes jangan lupa diperhatikan APD dan APD ya, ini harus tetap diingatkan ya. Pastikan petugas kesehatan yang melakukan imunisasi juga tidak memiliki kontak dengan pasien COVID ya. Ini syarat yang dianjurkan oleh WHO sejak bulan Maret mengenai APD untuk healthcare workers. Gunakan minimal masker medikal ya. Ada gown, ada glove, ada eye protection ya. Kemudian dan PPE yang lain tergantung lokasi di mana kita melakukan layanan ya. Ini yang dibuat lebih sederhana oleh Alomedika ya. Masker bedah untuk tenaga kesehatan, kader sama orang tua tidak usah ya. Handscoon juga untuk tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan boleh nggak pakai masker kain? Boleh kali ya kalau pulang dari rumah sakit ya. Setelah bersih, kita pulang pakai masker kain. Tapi begitu menginjakan rumah sakit, harus segera berganti. Ya.
ini secara garis besar menggunakan APD memang rumit ya buat kita, jadi memang butuh kesiapan kalau akan melakukan layanan, karena memang kita harus menjaga diri sendiri. Kalau kita sakit, yang sulit adalah masyarakat juga ya. Jadi kita harus perhatikan proteksi untuk diri sendiri ya. Jadi anggota IDAI tetap mendukung kemudian imunisasi, walaupun dengan bersusah payah dengan segala peralatan yang harus kita gunakan, tetap kita selalu menganjurkan untuk imunisasi. Jadi sebagai rangkuman, imunisasi pada saat pandemi COVID ini perlu diprioritaskan ya, untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi sejauh memungkinkan dengan mempertimbangkan keamanan satu untuk petugas, orang tua dan anak ya. Prioritasnya terutama sampai usia 1 tahun dan juga pada usia 18 tahun. Bisa pertimbangkan vaksin multiple atau kejar imunisasi. Yang perlu diperhatikan adalah aturan jadwal ya, appointment, jangan lupa higienis sanitasi, physical distancing dan APD. Bila terpaksa dapat ditunda, mudah-mudahan hanya 1 bulan. Begitu aman, langsung segera dilakukan imunisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Terima kasih banyak Prof. Rini. Ya. Tidak terasa bahwa begitu banyak slide yang sudah diberikan, ilmu yang sudah banyak banget di-share ke kita, Prof. Sangat bermanfaat buat kami. Nah, Prof, di Q&A ini sekarang sudah banyak banget pertanyaan, Prof. Dengan peserta sekarang sudah 1.132 ya, Prof, yang ikut dokter sejawat. Ada begitu banyak Q&A, Prof. Andi coba rangkum menjadi 4 bagian, Prof. Yang pertama, siapa yang bisa diberikan imunisasi? Yang kedua, penundaan imunisasi tadi Prof bilang sampai 1 bulan, tapi sampai berapa lama? Kemudian yang ketiga, jenis imunisasi yang diberikan. Terus kemudian yang pertanyaan keempat, yang lain-lain Prof, termasuk jenis-jenis vaksin lain yang tidak wajib diberikan kepada anak. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, Prof, golongan pertama, siapa yang bisa diberikan imunisasi? Ini ada banyak pertanyaan, Prof, dari para sejawat kita. Saya akan bacakan. Jadi untuk yang pertama, contohnya, Prof, bentuknya adalah dari mereka, anak datang, Prof, dengan imunisasi rutin, sudah terjadwal. Namun, dijumpai adanya ingus pada hidung. Pada anak ini tidak ada demam, tidak ada batuk, anak sadar dan aktif. Tidak ada riwayat kontak COVID-19. Apa yang harus dilakukan, Prof? Apakah tetap kita berikan imunisasi saat itu juga? Ya, jadi tadi di awal kan triasenya demam di atas 37,5 dan ada gejala ISPA ya. ISPA itu di situ tadinya dituliskan hanya batuk dan sesak ya, effort untuk nafas. Jadi ingus itu tidak masuk kalau dalam kategori situ kan, karena sekret dari hidung itu bisa dari bayi itu nangis ada sekret hidungnya, dia alergi bersin-bersin juga ada sekret hidungnya. Jadi kalau kondisi sehat, yang pasti tidak ada demam, dan ditambah data tidak ada kontak dengan penderita COVID, baik OTG maupun PDP, boleh kita berikan imunisasi, ya. Dan jangan dengan demikian kita berikan edukasi. Kalau ada apa-apa, segera lapor kembali ke petugas kesehatan, ya. Jadi jangan ragu. Kadang-kadang kalau kita ragu, orang tua jadi tambah ragu, ya. Datang sudah semangat nih imunisasi. Dari rumah sehat nih, bagus. Terus dia jalan naik motor ya, terus ada debu dan lain-lain, terus ingusan meler sedikit. Kata ibunya baru aja nih di sini meler, tadi di rumah sehat ya. Nah, kita sebagai dokter harus memberikan kepercayaan kepada orang tua. Oh sehat Bu, jadi kita berikan imunisasi. Walaupun mungkin kita kadang-kadang dalam hati agak was-was juga, tapi kalau tadi lihat bahwa kondisinya sehat, kita pastikan dan secara objektif tadi suhu itu normal ya. Jadi pastikan pengukuran suhu yang baik dan benar ya. Jadi kalau sudah diperiksa baik terus kita merasa ragu pada saat mau memberikan imunisasi, cek lagi suhunya ya. Jangan ragu-ragu, kita cek lagi kalau memang normal di bawah 37,5 kita berikan imunisasi. Ya Prof, masih pertanyaan yang golongan pertama Prof. Jadi siapa yang bisa diberikan imunisasi? Selamat sore Prof, saya Dr. Sandy dari Puskesmas Kecamatan Tambora. Jika ada anak balita 9 bulan
dan memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID, ibunya sendiri. Apakah imunisasi campak dapat ditunda? Jika ditunda sampai berapa lama, Prof? Kemudian untuk si bayi, apakah kita lakukan pemeriksaan swab, PCR, atau rapid? Terima kasih, Prof. Ya, kalau ibunya positif harusnya semua screening dilakukan ya, sampai terbukti dia negatif. Ibu yang positif kan kadang-kadang tanpa gejala juga kan, tapi kalau positif rule-nya adalah semua yang berkontak harus diperiksa. Sebaiknya langsung swab ya, karena ibunya swabnya positif kan. Nanti tergantung hasilnya dan harusnya kan 2 kali swab negatif baru dikatakan dia tidak terpapar. Nah, untuk imunisasi kalau hal itu terjadi, kalau kita bicara dalam hal karantina itu kan 14 hari ya. 14 hari ibunya. Kemudian bayinya juga karena ada kontak walaupun negatif tetap harus karantina. Jadi minimal tadi sebulan ya. Sebulan setelah dinyatakan ada kontak, kita tunda dulu imunisasi campak tersebut ya. Karena campak itu kan ada kipinya ya, salah satunya adalah demam. Kadang-kadang jadi suka rancu, ini demamnya karena vaksin atau karena ada infeksi lainnya ya. Jadi kalau sudah ada yang positif, pastikan tunda. Iya. Nah, Prof, sekarang masuk golongan pertanyaan kedua, Prof, kategori kedua, penundaan sampai berapa lama? Ada pertanyaan, Prof, kondisi anak yang ketinggalan jadwal imunisasi karena orang tua takut datang ke klinik saya. Jadwal imunisasi seharusnya bulan Februari yang lalu, Prof. Bagaimana cara untuk mengejar ketinggalannya? Ya, jadi kalau kita lihat tadi di bagian imunisasi ya, jadwal imunisasi, sebenarnya imunisasi yang dasar yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan kan DPT itu sekarang istilahnya sudah combo ya, DPT dan polio. 3 kali kan, ya istilahnya umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan, dan MR atau campak ya. Jadi kalau misalnya bulan Februari dia ketinggalan, kemudian sekarang dia datang bulan Juni, ini merupakan misalnya DPT yang kedua, berarti tetap dihitung DPT kedua, ya. Nah, kemudian dia umurnya udah 8 bulan nih hari ini. 8 bulan dapat DPT kedua. Harusnya kan 9 bulan dapat MR dong, ya. Dapat MR, tapi dia juga udah sebulan perlu DPT ketiga. Bagaimana? Boleh dilakukan yang tadi namanya multiple vaksinasi. Jadi kiri MR, kanan DPT combo itu boleh, ya. Jadi harus tidak ada istilah, jadi kalau terlambat tidak ada istilah angus ya. Jadi tidak dimulai lagi dari 1 ya. Jadi kalau dengan catatan bahwa memang benar sudah diberikan. Yang sulit adalah kalau tidak ada catatan, ibunya lupa, di Vaskes tidak ada datanya atau dia datang ke tempat Vaskes yang baru. Kalau kita ragu, anggap saja dia belum dapat imunisasi. Jadi yang kita berikan kali ini kita hitung sebagai DPT combo yang pertama, bukan yang kedua, walaupun mungkin datang pada usia 8 bulan. Ya. Terima kasih, Prof. Masih kategori pertanyaan kedua, Prof. Ini unik nih. Jadi, Prof, saya memiliki pasien anak usia 3 tahun. Belum pernah diimunisasi sebelumnya. Nah, sekarang pasien datang ke klinik untuk imunisasi karena orang tua sadar akan pentingnya vaksinasi akibat kejadian pandemi ini. Bagaimana, Prof, untuk jadwal imunisasi dan apa yang diberikan kepada anak usia 3 tahun? Jadi kalau yang belum dapat apa-apa, berarti kita masuk ke dalam imunisasi dasar. Jadi sama seperti bayi baru lahir. Jadi dia tapi tidak perlu diberikan hepatitis tunggal, yang hepatitis 0. Jadi kita lakukan pemberian DPT yang combo ya, DPT, HIB, dan hepatitis B. Jadwalnya sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi tetap 3 kali diberikan. Kemudian kalau usia campak kan, kalau di bayi kan usia 9 bulan. Ya. Karena 3 tahun, dia boleh diberikan setelah DPT dilengkapi, kemudian campak. Jadi tidak harus menunggu 9 bulan atau misalnya DPT-nya diberikannya hari ini nih, bulan Juni. Kan kalau dilihat dari bayi yang biasa itu, DPT itu paling nggak 2 bulan diberikan. Jadi dari 2 bulan ke 9 bulan kan jaraknya 7 bulan ya. Tidak harus nih campak diberikan 7 bulan setelah pemberian DPT yang pertama. Jadi boleh di bulan keempat dia diberikan campak karena usianya sudah 3 tahun. Terima kasih, Prof. Ada pertanyaan dari Dr. Marsetio Ediatmi. Bagaimana terkait dengan tadi jika ketinggalan 3 macam vaksin?
PCV, Rota, MR, DPT, HIB. Apakah boleh Prof diberikan langsung sekaligus dalam satu kali kunjungan? Nah, kita harus pintar-pintar nih mencari vaksin yang combo, ya. Hmm. Kalau DPT, hepatitis B, HIV itu sebagian dan polio itu ada beberapa vaksin yang combo. Jadi itu satu kali pemberian. Tapi MR itu sendiri, PCV sendiri. Jadi kalau dihitung 3 itu masih memungkinkan. Jadi biasanya diberikan paha kiri, paha kanan atau lengan kiri, kanan, atas dan paha. Jadi 3 tempat biasanya. Kalau dilihat di AAP juga masih direkomendasikan, tapi 3 saja, jangan 4 ya. Kalau 4, 2 tangan, 2 kaki ya. Jadi Wow. biasanya 2 lengan, 1 paha gitu. Ya. Nah, Prof, sekarang terkait pertanyaan kategori ketiga, jenis imunisasi yang diberikan, Prof. Ya. Nah, mungkin terkait dengan mungkin butuh pengarahan dan klarifikasi dari Prof ya. Apakah vaksin influenza dapat menurunkan resiko untuk terkena COVID-19? Kemudian kalau pada anak, apakah di booster setiap berapa tahun sekali, Prof, untuk vaksin influenza? Ya, kemarin vaksin influenza sempat kosong ya, lagi laku keras ya. Jadi vaksin influenza harus diulang 1 tahun sekali, karena setiap tahun strain-nya berbeda. Jadi kita harus memberikan vaksin setiap setahun sekali. Nah, kaitannya dengan mencegah vaksin influenza, mencegah COVID itu tidak langsung mencegah, tapi dia bisa mencegah influenza yang disebabkan oleh virus lainnya, tapi bukan virus COVID. Ya, kadang-kadang kalau diberikan orang tua harus diberikan edukasi yang benar ya, bahwa ini tidak mencegah kejadian COVID, tapi bisa mencegah kejadian influenza yang disebabkan oleh virus lain. Kita harus fair menjelaskan bahwa vaksinnya tidak segalanya. Ya, kadang-kadang dengan memberikan edukasi tersebut, orang tua lebih merasa tenang gitu ya, bahwa oh sudah dapat vaksin influenza walaupun bukan untuk COVID ya. Tapi kita harus menjelaskan dengan benar ya. Jangan sampai kita kena tuntutan sudah vaksin influenza terus jadi PDP ya atau OTG. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, Prof, ini ada kita bilang trending topik ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama, Prof, di Q&A dari Dr. Prahesti Utami dan juga Dr. Clara Tanadi. Oke, karena vaksin IPV itu sudah kosong, Prof, dari produsennya dari bulan Mei sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kita masih nunggu vaksin tersedia. Pertanyaannya, sampai usia berapa, Prof, bisa dilakukan vaksin IPV untuk mengatasi ketertinggalannya? Ya, kalau pada prinsipnya semua vaksin itu tidak ada kata terlambat, ya. Tetapi memang efektivitasnya yang mungkin berkurang, ya. Kalau dilihat di jadwal tadi kan IPV diberikan bersamaan DPT ketiga, ya, dan diberikan minimal 1 kali, ya. Jadi memang saat ini kemarin di wali kami di RSCM juga tidak ada IPV itu, jadi sudah lama katanya tidak ada. Belum datang lagi. Jadi ditunda boleh, nanti begitu ada lagi kita berikan. Ya, cukup 1 kali saja. Karena di Indonesia masih kombinasi kan antara oral dan IPV. Jadi dengan oral diharapkan bisa memproteksi, IPV kan menambahkan karena kita belum sepenuhnya menggunakan IPV. Iya. Prof, ini pertanyaan lagi, Prof, mungkin yang secara praktis dari Dr. Janes Toka. Jenis vaksinasi kombinasi mana yang tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, Prof? Kalau tadi kan kita bicara mengenai campuran antara sampai 4 vaksin diberikan tangan kiri, tangan kanan, paha kanan, paha kiri, Prof. Nah, kira-kira ada nggak, Prof, vaksinasi kombinasi mana yang nggak boleh dilakukan bersama-sama, Prof? Sebenarnya bukan tidak boleh, tetapi harus lebih berhati-hati. Bila kita mau memberikan vaksinasi yang isinya virus hidup, itu dalam waktu bersamaan, sebaiknya dalam memberikan itu suntikannya berbarengan gitu. Jadi nggak gantian. Kalau misalnya DPT dengan MR itu habis DPT kemudian MR itu boleh. Tapi misalnya MR kalau BCG kan kecil ya, yang IPV dengan MR ya, apa IPV mati ya. Jadi misalnya cacar air atau influenza dengan MR. Jadi suntikannya itu kiri kanan kita berikan berbarengan. Jadi yang memberikan 2 orang yang memberikan. 2 orang sekaligus. Yaitu khusus yang hidup, vaksinnya hidup.
Ya, Prof, terkait dengan tadi BCG, Prof sudah Ya. menyebutkan, ada pertanyaan dari Dr. Feni Haryati, Prof, untuk bayi yang sudah lama tertinggal imunisasi BCG, apa perlu dites mantuk dulu, Prof? Maksimal tertinggal BCG ini sampai usia berapa bulan? Ya, kami sudah memberikan rekomendasi sebenarnya di atas 3 bulan wajib tes mantuk ya untuk Oh, oke. untuk memastikan apakah dia sudah terpapar atau tidak. Jadi di atas 3 bulan kita haruskan tes mantuk, kalau negatif baru kita berikan BCG. Hmm. Ya, Prof, ini juga terkait dengan BCG, ada pertanyaan dari Dr. Ashar. Apakah benar, Prof, sekarang ini ada berita bahwa penggunaan BCG dapat menurunkan resiko kejadian COVID-19 pada anak-anak? Silakan, Prof. Ya itu kajiannya masih berlangsung dan beberapa pakar masih kontroversi ya untuk konklusi tersebut ya. Karena di Indonesia kan BCG itu suatu hal yang banyak dilakukan ya, maksudnya common ya lakukan BCG, tapi kasus COVID kita baik bayi dan anak itu ada juga ya. Dan secara ilmiah kajian literatur akhir atau review artikel hubungan tersebut belum ada. Jadi mereka hanya berdasarkan teori saja ya, tapi secara penelitian khusus itu belum ada mengkaitkan antara preventif BCG terhadap kejadian COVID ya. Baru mereka kajiannya secara literatur saja. Iya, Prof. Ini pertanyaan dari Dr. Windri Retnaningdiah. Selamat sore, Prof. Mohon izin untuk menanyakan bagaimana dengan prinsip pemberian imunisasi pada daerah terpencil yang sangat sulit untuk telekomunikasi dan masyarakat jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Bagaimana dengan pelayanan posyandu tersebut? Apakah pelayanan posyandu tetap berjalan atau tetap mengacu ke juknis imunisasi bahwa petugas kesehatan yang harus datang jemput bola rumah ke rumah? Mohon arahan dan bimbingannya, Prof. Ya, mungkin untuk daerah-daerah terpencil ya. Ya, selama ini kan posyandu atau pusling ya, puskesmas keliling di daerah tuh harusnya masih ada ya. Saya di puskesmas itu tahun 90 sampai 93 ya, jadi sering turun ke lapangan untuk pusling. Rasanya sih kalau untuk pusling itu masih bisa dilakukan ya, petugas kesehatan dalam arti ini nakesnya yang turun ya, jemput bola. Karena untuk posyandu itu sementara layanannya kan semuanya masih ditutup ya, belum berlangsung karena sifatnya mengumpulkan massa. Tapi kalau menjangkau yang di daerah terpencil, jadi jemput bola ya, seperti puskesmas keliling. Jadi di data yang belum ada, mungkin dengan mungkin kalau sarana telekomunikasi itu bisa, kita data dulu tadi berapa yang belum mendapatkan imunisasi, kemudian kita siapkan vaksinnya dan nakesnya baru, dan atur waktunya, mungkin misalnya banyak, satu hari mungkin beberapa orang saja yang bisa diimunisasi atau dibagi waktunya supaya tadi keramaian itu tidak ada, tapi kita tetap bisa memberikan imunisasi. Ya itu agak riskan memangnya di daerah terpencil yang tidak terjangkau dengan layanan kesehatan ya, mungkin harus kerjasama dengan aparat pemerintah setempat ya untuk mendata anak-anak yang tertinggal imunisasinya, baik karena ada pandemi COVID ini maupun sebelum-sebelumnya tertinggal imunisasi. Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Prof, pertanyaan dari Dr. Silvana Umboh, ini lebih ke arah bagaimana untuk edukasi dan konseling, Prof. Prof, benarkah bila vaksinasi diberikan terlambat atau tidak sesuai jadwal, maka efektivitas vaksin tidak optimal? Bagaimana, Prof, cara kita menjelaskan ini kepada orang tua pasien? Ya, kita terutama kita kan punya jadwal imunisasi ya. Kenapa sih ada jadwal? Kenapa nggak suka-suka aja memberikan imunisasi gitu? Nah kan kalau ada vaksin baru itu kita kan mencoba pada fase 3 itu ada efektivitas dari vaksin tersebut ya. Apakah titernya itu meningkat setelah pemberian 1 bulan, ada yang 6 bulan jaraknya ya. Jadi setelah itu diteliti dan didapatkan bahwa kajian perbedaan antara imunisasi pertama kedua itu harus 1 bulan,
dan diharapkan titernya itu terus meningkat, ya. Jadi kalau imunisasinya tidak sesuai dengan jadwal, cakupan imunisasinya atau titer antibodinya tidak akan optimal, ya. Dulu sebelum ada ulangan campak di 18 bulan, kita memberikan campak di usia 9 bulan aja, ya. Terus ternyata dikaji secara epidemiologi, anak-anak usia balita 5 tahun dan anak usia sekolah dasar di awal-awal sering mengalami campak, ya. Kenapa dilihat? Oh, ternyata mungkin perlindungannya tidak cukup nih diberikan 9 bulan, ya. Walaupun campak itu kan penyakit endemis di Indonesia. Akhirnya ada booster 18 bulan dan nanti ada booster lagi di usia sekolah dasar. Jadi ilmu vaksinasi itu berkembang terus, ya. Nggak bisa dulu cuma 3 mungkin, dan dulu mungkin cuma 3 ya. Sekarang kalau kita lihat di tabel, kan banyak sekali imunisasi yang diharapkan bisa diberikan pada anak untuk memproteksi penyakit-penyakit tersebut. Ya. Terima kasih banyak Prof. Rini atas pemaparan dan banyak arahan yang diberikan kepada kami. Sangat bermanfaat sekali Prof. untuk kami menjawab banyak pertanyaan mengenai imunisasi yang tertunda akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau boleh tadi siapa saja bisa diberikan imunisasi, tentunya pastikan anaknya dalam kondisi sehat dengan cara melakukan triase, pemeriksaan suhu, tanyakan kontak erat atau tidak sesuai dengan arahan dari slide-nya Prof tadi. Kemudian yang kedua, penundaan bisa berapa lama? Memang yang terbaik 1 bulan. Tapi jika sudah lebih dari 1 bulan, itu bisa dilakukan catch up dengan multiple vaccinations. Multiple vaccinations bisa diberikan tergantung dari jenis kombinasi vaksin yang didapatkan ya, Prof. Pintar-pintar mencari vaksin kombinasi ya, Prof. Terus kemudian maksimum berapa? Itu maksimum sampai 3, karena kalau bisa kita pisahkan antara yang vaksin hidup dan vaksin mati. Kemudian jenis-jenis imunisasi yang diberikan tadi banyak banget Prof sudah meluruskan informasi, kemudian fakta. Vaksin BCG masih untuk terkait dengan COVID masih dalam fase penelitian. Vaksin flu bukan untuk mencegah COVID tapi untuk meringankan gejala jika timbul. Mungkin dari kami seperti itu. Kemudian slide selanjutnya adalah untuk mendapatkan SKP, masih banyak pertanyaan mengenai SKP. Jadi SKP dapat didapatkan melalui aplikasi Alomedica, dokter. Dengan cara masuk ke SKP online, nanti ada soal post-test dari ID, sebanyak 10 pertanyaan. Jika post-test dijawab 7 benar, langsung mendapatkan sertifikat SKP di aplikasi Alomedica. Registrasi di Alodokter berbeda dengan di Alomedica, dokter sejawat, karena Alodokter untuk pasien atau untuk awam, sedangkan Alomedica khusus untuk tenaga kesehatan, sehingga email yang digunakan harus berbeda. Oke, sekian dari kami pada sore hari ini. Terima kasih banyak Prof. Rini atas waktu pemaparan yang sangat baik dan sudah diberikan bermanfaat banget untuk 1.133 peserta tadi yang sudah join, Prof. Bermanfaat sekali buat kami, dan jika dimungkinkan jika ada sesi atau seri selanjutnya untuk imunisasi, kami mohon kesediaannya Prof lagi nanti. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini rekan sejawat, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam Alomedica.